Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Rasa ingin tahu itu pasti dialami oleh setiap kita. Tetapi kita harus tahu membedakan bahwa rasa ingin tahu tidak selalu identik dengan komitmen atau rasa ingin melakukan atau menghidupinya. Seringkali rasa ingin tahu hanya berhenti sampai dia sudah mengetahuinya. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh berhenti hanya sampai apa yang kita tahu dari firman Allah. Tetapi kita harus komit untuk melakukannya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, berapa banyak orang percaya bertanya, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya? Namun jikalau Tuhan bertanya kepada kita, apakah sungguh engkau mau melakukan apa yang aku kehendaki? Saudara, bukankah ada kalanya kehendak Tuhan tidak sama dengan kehendak kita? Bahkan ada kalanya apa yang Tuhan nyatakan kepada kita itu dapat membuat kita susah hati. Karena tidak sesuai dengan selera kita dan kita tahu ada harga yang harus dibayar. Apakah kita sanggup berkata seperti Tuhan Yesus di dalam doanya Taman Getsemani? Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Dan kehendakmu itu, saudara-saudara, adalah kayu salib. Keraguan untuk melakukan kehendak Tuhan itu memang kontradiksi dengan iman kita. Bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Dan Dia mempunyai rencana yang mulia dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, betapa penting kita harus semakin bertumbuh dalam iman kita agar kita dimampukan untuk percaya kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudara, mari kita membaca 2 Tawarikh pasal 18. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Jawab raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia bernubuat yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Imlah. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Imlah dengan segera. Sementara raja Israel dan Yosafat, raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran, di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di tempat mereka. Maka Zedekiah bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepada Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawabnya, majulah. Dan kamu akan beruntung sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu.
Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran. Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel tercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala, sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka, kata Mika. Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan, aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapa yang akan membujuk Ahab, Raja Israel, untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabi ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Zedekiah bin Kenaana. Ditamparnya lah pipi Mika serta berkata, bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaranku. Lalu disambungnya, dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sudah panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Yosafat berbesan dengan Raja Ahab. Dan kita tahu kedua raja ini berbeda bagaikan langit dan bumi. Raja Yosafat, raja yang beriman. Raja Ahab, raja yang tidak beriman. Dalam kisah ini terpercik permasalahan di dalam kehidupan Raja Yosafat, yaitu diajak aliansi oleh Raja Ahab. Namun di kemudian hari permasalahan semakin runyam karena Yosafat mempunyai mantu bernama Atalia, yaitu putri dari Raja Ahab. Karena dia yang akan membunuh semua keturunan raja, yang tersisa tinggal satu, yaitu Yoas bin Ahasya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, hendaklah kita dengan tulus ikhlas di dalam mengenal kehendak Allah, yaitu bahwa kita rela melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk?
Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Yosafat mau tidak mau harus mendukung Raja Ahab ketika Raja Ahab mau berperang melawan Ramot Gilead. Karena Raja Ahab itu adalah besan daripada Raja Yosafat. Namun saudara, ketika diajak beraliansi, maka Raja Yosafat berkata dia akan ikut, cuma dia minta firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, tidak tanggung-tanggung, Raja Ahab membawa 400 nabi untuk bernubuat. Namun Raja Yosafat tidak puas dengan 400 nabi, tanya apakah masih ada. Ternyata masih ada satu yang tidak dipanggil oleh Raja Ahab, saudara. Mengapa? Karena Raja Ahab tidak suka akan berita firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi ini yang bernama Mika. Saudara, di sini kita belajar sesuatu. Saudara, pernahkah saudara memilih-milih pesan Tuhan kepada saudara? Pesan yang satu, saudara pikir adalah buat orang tertentu. Pesan yang lain buat orang lain lagi. Tetapi pesan yang menyenangkan itulah bagi saudara. Saudara, di sini kita harus sangat waspada. Jangan kita memiliki semangat seperti Raja Ahab. Dia memilih nabi sesuai dengan seleranya. Saudara, ketika kita berkata saya ingin mengenal kehendak Tuhan, marilah kita melakukan dengan tulus ikhlas. Memang kita mau kehendak Tuhan. Dalam arti kita rela melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak memilah-milah yang mana yang sesuai dengan saya atau tidak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan berkata-kata kepada kita, tentulah Tuhan punya maksud dan tujuan kepada kita. Tentulah Tuhan sedang merangkai sesuatu yang indah dalam hidup kita. Meskipun ketika kita melalui tidak mudah. Ada kalanya Tuhan berkata-kata sangat keras kepada kita. Ada kalanya Tuhan menegur kita. Tapi saudara jangan lupa, Tuhan pun adalah Tuhan yang menghibur kita. Dan saudara, apa yang Tuhan lakukan kepada kita, sesungguhnya dia memperlakukan kita seperti anaknya sendiri. Marilah saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai hati tulus ikhlas, mau melakukan kehendak Bapa kita di surga, di dalam kita mengenal kehendaknya. Yang kedua, manusia dapat menipu manusia, tetapi manusia tidak dapat memperdayakan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda, ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukannya. Demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Ayat 33-34. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian dia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada seorang manusia yang dapat menipu dan memperdaya Tuhan. Manusia bisa menipu manusia lain, bisa memperdayakan manusia lain, tetapi siapakah yang dapat memperdayakan Tuhan? Saudara, tidak ada. Saudara, Raja Ahab, dia mencoba untuk melakukan sesuatu yang dapat membalik arah dari apa yang dinubuatkan oleh Mika. Yaitu dia masuk tidak memakai pakaian kebesarannya.
Tapi dia menyamar. Bahkan dia menyuruh Raja Yosafat yang memakai pakaian kebesarannya. Kita tidak tahu maksud Raja Ahab, apakah dia sengaja supaya Raja Yosafat yang menjadi korban. Kita tidak tahu. Tetapi saudara, dari pertempuran ini, kita menyaksikan ada seorang yang dengan sembarangan memanah. Dan panah itu bisa mengenai sambungan baju zirah. Saudara, bukan baju zirah itu adalah baju yang untuk melindungi dari mara bahaya seperti tombak ataupun panah. Tetapi saudara, panah yang sembarangan itu bisa masuk ke sambungan baju zirah sehingga menembus daripada tubuh Raja Ahab. Hingga Raja Ahab harus wafat. Saudara dikasih oleh Tuhan, marilah kita menyadari bahwa tidak ada yang dapat menahan Tuhan ketika Tuhan melakukan sesuatu. Tidak ada yang dapat menahan firman-Nya ketika Tuhan sudah berfirman. Perkataan Tuhan, ya dan amin. Dan saudara, apa yang patut kita lakukan, yaitu kita taat kepada Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Karena Tuhan sesungguhnya Dia mengasihi kita. Dia ingin kita hidup di dalam anugerah-Nya. Marilah saudara, kita jangan lari dari anugerah Tuhan itu. Janganlah kita menjadi orang-orang yang kelihatannya ingin tahu kehendak Tuhan, tetapi sesungguhnya kita bukanlah orang yang memang mau menyenangkan hati Tuhan. Saudara, orang-orang yang hidup memperkenankan Tuhan, saudara, dia akan hidup di jalan Tuhan dan dia akan menyaksikan kemurahan, kuasa dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Kami sangat bersyukur melalui peristiwa ini kami menyadari bahwa kami tidak perlu menjadi orang-orang yang munafik karena semuanya Tuhan tahu. Tapi melalui firman Tuhan hari ini kami mau belajar, kami akan hidup sepadanan dengan firman Tuhan. Dan hidup di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas karena kami ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.